Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu, dan di sini yang akan saya bahas adalah tentang burung yang over birahi dan ciri-ciri di rumahnya, ciri-ciri hariannya itu bagaimana, Jenong? Seperti apa sih ciri-ciri yang paling menonjol, ciri-ciri yang saling signifikan terlihat dari burung itu, dari tingkah lakunya, dari gelagatnya di rumah itu seperti apa. Jangan sampai kita mengetahui burung kita over birahi itu setelah dia itu nyabut-nyabutin bulu atau ngerontok-rontokin bulu, dicabut-cabut bulunya. Karena apa? Karena suhu tubuhnya terlalu tinggi dan juga terlalu panas. Mungkin dia itu mensiasati dengan mengurangi bulu-bulu yang ada di tubuhnya ya. Karaos panginten ku akang ya, terasa sendiri mungkin kalau kebanyakan bulu itu bagaimana di saat suhu tubuh kita itu sedang meningkat ya. Atuh naon mending ngomong-ngomong bulu keusum kieu. Bulu. Jadi Kang, meskipun saya tidak mempraktekannya, tapi saya akan memberitahu ciri-ciri atau tanda-tanda burung kita itu terkena OB ya. OB bukan obesitas atau ini mah OB-nya itu over birahi. Teh aing jadi ararateul gitu usum hujan teh urang mah alergi terhadap dingin. Aku mah kalau kedinginan teh suka sisiduan ya, seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu seperti ini Kang. Ciri-ciri di rumah itu ya. Ciri-cirinya itu dia itu pokoknya begini aja. Kalau burung udah ngejentrik-jentrikin bulu putihnya itu ya, yang deket ekor ada kan bulu putih yang ngejumpluk itu bulunya itu meriring, jentrik ke atas. Nah, terus dia itu kalau mandi itu beda dari biasanya Kang. Kemarin udah saya mandiin burungnya, karena kemarin juga waktu itu teh kemarin udah saya mandiin. Nanti saya kalau ada waktu ya saya praktekin ke burungnya langsung. Saya akan bikin dia itu OB, karena burung saya yang satu ini kalau dideketin dengan ciblek semi dia itu langsung naik birahinya, naik setengah karep manehna, sesuka hati dia itu naiknya itu sangat cepat sekali birahinya itu. Dia itu birahi kalau dideketin sama burung ciblek. Tapi kalau dideketin sama burung konin, dideketin sama burung gereja tarung ya, saya itu dapat kemarin waktu itu burung gereja tarung anakan. Karena udah gede. Dia itu kalau gereja tarung itu kan adanya di atas pohon ya, si sarangnya itu bukan di pelapon rumah, bukan yang di seperti itu. Kalau gereja tarung adanya di atas pohon. Kebetulan waktu itu ada yang dapat dikasih sama saya, dan dia mah tahu saya suka burung atuh. Nah, mandinya itu beda Kang. Mandinya itu kalau biasanya dia itu cuman, kalau burung yang stabil ya emosi dan birahinya, dia itu cuma nyelam-nyelam udah aja. Ini mah beda dia tuh. Terlihat lebih ngoyok, kalau bahasa Sundanya itu lebih direndam badannya itu, lebih lama ngerendamnya itu. Begini pokoknya mah suka deh dia teh, suka ngerendam. Mungkin karena birahinya terlalu tinggi, suhu tubuhnya juga terlalu panas, dan dia itu merasa ada sesuatu yang harus distabilkan di dalam tubuhnya itu. Ngerendamnya itu lama, lama nanti kan saya punya ciblek tuh, dan nanti saya akan deketin sama burung saya yang itu, ditempel di begitu, terus diablag dua-duanya biar dia itu cepat birahinya. Nanti saya akan praktekkan. Anjir sia kalah ngerusak manuk. Mudah-mudahan salah kurang nonton, karena kalau suami saya nonton saya pasti bakalan dimarahin, kamu demi konten kamu mengorbankan burung. Nah seperti itu ya. Terus dia itu terlihat lebih lemas. Dia itu kalau burung yang OB itu ya dia itu gacor, dia itu gacor, tapi gacor yang kurang power, kurang tenaga, karena tenaga itu sama dengan emosi. Jadi gacornya itu pelan, irik-irikan kayak yang berayu-rayu. Nah seperti itu. Itu apa penyebabnya Cenong? Burung kita itu bisa OB. Yang pertama, burung bisa OB karena dia itu kelebihan IF. Bisa jadi burung kita itu kelebihan extra fooding. Dia menyebabkanlah dia itu OB, over birahi. Ingat ting. Burung tidak akan over birahi dulu sebelum dia menginjak yang namanya birahi. Nah seperti itu. Jangan dibilang begini, burung macet bunyi. Nggak mau Cenong, burung saya memang macet bunyi, tapi nggak mau terlalu dikasih banyak IF, karena saya takutnya itu burung saya itu jadi OB. Kalau burung macet bunyi langsung OB, itu bukan OB over birahi, tapi OB itu mengarahnya ke
obesitas, bulat, bener ngelemak badannya. Bukan menjurus ke OB yang namanya over birahi. Nah, seperti itu. Karena kalau burung kita itu macet bunyi, setelah macet bunyi dia itu menginjak fase di mana dia itu bunyi dulu, gacor dulu, barulah dia mengalami yang namanya OB atau over birahi. Over sama dengan kelebihan, kalangkungan, tah seperti itu. Indikasinya kelebihan birahi itu bisa karena extra fooding. Semua extra fooding itu menjalur mengarah ke arah birahi. Mau ulat Hongkong, mau cacing, mau jangkrik, mau kroto, itu mengarah ke birahi. Cuma kadar birahinya itu rupa-rupa warnanya. Ada yang cuma menyumbang 30%, ada yang menyumbang 50%, ada yang menyumbang 70% untuk birahinya. Nah, karena setiap kandungan dari extra fooding itu berbeda-beda. Ada yang banyak mengandung nutrisinya, ada yang banyak mengandung birahinya, ada yang banyak mengandung kaliumnya, ada yang banyak mengandung vitamin C-nya. Nah, apa cenong yang banyak mengandung vitamin C? Kedipan sang mantan. Itu biasanya, ya, semua extra fooding itu biasanya menjalur ke birahi. Cuma kalau di extra fooding kroto, dia itu cepat banget dicerna karena dia itu berbentuk larva. Jadi cepat banget untuk menaikkan birahinya, berbeda halnya dengan extra fooding jangkrik. Jangkrik juga sama, kandungannya hampir sama, hampir tinggi juga jangkrik kandungan birahinya. Tapi jangkrik itu dicernanya itu agak lambat karena dia itu bukan berbentuk telur, bukan berbentuk larva. Nah, seperti itu. OB over birahi disebabkan karena IF yang terlalu tinggi berlebihan. Pagi jangkrik 7 ditambah ulat Hongkong 3, siangnya kita kasih kroto lagi 1 sendok makan, sorenya kita kasih lagi jangkrik 7. Tidak diimbangi dengan pengumbaran, tidak diimbangi dengan pengembunan, dan juga minimnya penjemuran. Nah, seperti itu juga bisa menyebabkan burung kita itu OB alias over birahi. Yang kedua, burung kita itu bisa OB karena apa? Terlalu dekat dengan cewean betina burung murai batu. Terlalu dekat dia itu, jadi dia itu terlalu sering bertatap-tatapan. Awalnya pandang-pandangan, habis itu kedip-kedipan, datanglah perasaan. Nah, karena terlalu sering mendengarkan suara cewek, burung itu birahi, dan birahinya yang berlebihan karena dia itu birahi ingin plong, wik mah langsung ngeplong, cenong, dadak dunia jadi cang. Nah, seperti itu, dia terlalu melihat cewek betina. Nah, terus dia juga birahi karena melihat burung masteran. Over birahinya itu karena burung masteran. Biasanya burung saya itu ditempel, konin ditempel ya, nggak apa-apa. Tapi pas ditempel ciblek, mau ciblek semi, mau ciblek kristal, mau ciblek gunung, mau ciblek sawah, entah kenapa sebabnya burung murai yang satu ini birahi dia itu. Wik, pokoknya mah wik plong dia itu. Sampai kan kalah dia itu ngembang-ngembangin bulu. Itunya yang putihnya itu ngejumpluk dia itu. Pas dijemur juga itu ngejumpluknya itu semakin jentri. Yang putihnya yang dekat ekornya itu ya, yang dekat ekornya itu ngejumpluknya itu. Wah, dia itu aduhai, aduh manisnya pokoknya. Itu karena dia itu terlalu dekatkan dengan burung. Terlalu sering burung murai yang sejenis juga dia itu menyebabkan over birahi. Awalnya birahi, lama-lama juga meskipun dia itu jantan. Jadi kalau punya burung yang bagus ya dua-duanya lebih baik kita asingkan, yang satunya isolasikan dia ya. Jangan terlalu mendengar suara yang sejenis, apalagi kalau diablag-ablag, aduh itu burung akan rusak dua-duanya atau lima-limanya. Nah, seperti itu. Memang sebenarnya mengurus burung murai batu itu agak bangaknya, ada bangaknya. Terus burung itu tidak semuanya sama, cenong, tidak semuanya bisa dipukul rata karena memang burung murai itu mempunyai karakter masing-masing. Meskipun dia itu dari satu sangkar yang sama, tapi berbeda karakternya. Ada yang tipe panas, suka dijemur, tidak kuat dijemur tipe panas itu, tapi dia suka mandi.
emosinya sudah tinggi, fighternya sudah ada. Berbeda halnya dengan burung tipe dingin. Tipe dingin itu dia itu lebih suka dijemur, kurang suka mandi karena suhu tubuhnya itu, emosinya itu masih standar, suhu tubuhnya itu masih standar. Jadi dia itu mempertahankan suhu tubuhnya, mempertahankan emosinya dengan cara dia itu menyukai penjemuran tapi kurang menyukai dengan hawa dingin atau kurang menyukai di mandi. Nah, jadi bagaimana cenong gelagat sehari-harinya teh, dia itu lebih gimana ya, kadang dia itu ngembangin bulu itu, jumpluknya itu bulu putihnya itu ngejumpluk, dia itu seperti yang lemes aja karena kurang emosi, karena kurang tenaga. Sekalinya dia gacor juga gacornya itu pelan, halus dia itu. Kalau dijemur jentrik, bulu-bulunya itu semuanya jentrik, bulu-bulunya. Tapi nggak sampai ke ngelantai ke bawah ya, sambil dia itu turun ke lantai terus dia itu embangin bulu seperti ini, semuanya dibuka, bulu dada, bulu sayapnya. Itu kelebihan IF. Biasanya burung yang seperti itu biasanya kelebihan di versi IF, extra fooding. Jadi dia itu seolah-olah sinar matahari itu harus masuk ke dalam tubuhnya dia. Nah, seperti itu biasanya yang terjadi pada burung-burung yang kelebihan extra fooding. Terlihat juga pada saat dia dijemur. Ngelantai langsung ke bawah, dari atas yaitu brak langsung ke lantai. Begini nih posisinya itu. Dibuka dia itu kayak yang menikmati setiap sentuhan mentari aja. Nah, karena itu biasanya kenapa cenah itu biasanya terjadi karena dia itu kelebihan porsi F tidak diimbangi dengan pola pengumbaran. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali lah sebenarnya mah kalau dibahas mah ya, satu-satu aku sayang ibu itu akan ada liran sealit. Cuma kalau kita mendengarkan secara seksama, terus kita itu oh posisi burung kita itu memang sedang begini, itu lambat laun kita itu akan jadi master murai batu, suhu burung murai batu. Kalau burung kita itu di rumah sudah terlihat indikasi seperti itu ya, bulu pantat ngejumpluk dia itu, terus tatapan mata juga tidak terlalu begitu tajam, tidak agresif, kurang responsif karena dia itu memang birahinya terlalu tinggi. Kalau burung yang emosinya tinggi, agresif, responsif, dia itu mencelanya itu wah bagus. Kalau mandi juga terlihat dari cara dia mandi. Cara dia mandi itu, mandinya itu kayak yang dia itu mau ngerendam aja pakai bulau, pakai PK. Lama dia itu pas mandinya itu bak mandi, dia itu ngopyak, dia itu begini di keramba teh. Wah, begini. Kalau saya mah ya jujur li, saya mah jarang memandikan burung di keramba. Kenapa? Karena dulu pernah saya itu punya burung lepas. Jadi ini saya sugesti saya itu setiap melihat keramba pasti burung akan lepas. Makanya saya mah udah aja dicepuk. Kalau yang mandi keramba pas saat ada akang aja, saat ada suami saya saja. Karena burung murai mah berbeda halnya dengan raja rimba, berbeda halnya dengan burung piit, dengan burung kutilang, berbeda. Harganya mahal. Yang murah-murahnya aja yang 2 juta 3 juta aja tuh terah amburadul. Sayang, makanya saya mah udah aja mandinya cepuk sor. Begitu. Mandinya itu lama, dia itu ngopyak, dia itu seperti yang wah gubrik, udah mandi udah ngopyak lama, dia itu naik ke tangkringan. Setelah naik ke tangkringan, ini bulu masih basah ya, masih belum begitu kering, masih basah, dia itu udah kecebur lagi ke ke cepuk lagi, udah kecebur lagi ke keramba lagi. Nah, itu bagaimana cara penanganannya Cenong untuk mengurangi birahinya? Yang pertama kita itu harus mengisolasikan dia, harus memandirikan dia, dijauhkan dari burung-burung yang sejenis, dijauhkan dari burung-burung masteran. Pokoknya dia itu harus diisolasikan saja, harus dimandirikan, harus ditaruh di tempat-tempat tertentu, jangan di kerodong, ablag saja. Karena kalau di kerodong nanti itu birahinya itu akan kediamkan, dia itu akan kecicingkan karerehkeun. Nah, seperti itu biasanya saya itu tidak di master
Pokoknya udah aja diisolasikan, terapi burung air gemerincik aja. Itu terapi burung murai, karena burung murai itu burung air terjun katanya, kata teman-teman saya. Karena saya mah belum pernah jadi tukang sensus burung murai sebenarnya mah. Jadi dia itu terapi gemericik air aja, terapi gemerincik air. Setelah terapi gemerincik air, kita isolasikan dia, kita mandirikan dia. Untuk extra fooding pangkas gak ceno, pangkas saja. Kalau biasanya hariannya 7-7, kita kurangi aja jadi 5-5 aja. Jangan terlalu banyak memangkasnya, nanti dia itu jatuhnya ke kekurangan nutrisi atau ngelowo, nanti dia itu malah ngejar tangan. Nah, seperti itu. Udah aja dia itu di isolasikan saja, dimandirikan saja. Nah seperti itu. Pagi-pagi kita embun aja lah, embun. Pagi-pagi kita mengembunkannya lah. Setelah diembun, yang penting satu saja, yang penting jangan didekatkan baik dengan burung yang sejenis ataupun burung masteran. Nah seperti itu. Setelah diembun kita kasih pakan, setelah kasih pakan kita jemur, setelah kasih jemur kita isolasikan dia, kita mandirikan saja. Nah seperti itu. Oke, segitu dulu lah Kang konten dari Jenong Legok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Jadi tadi ciri-ciri dari burung murai batu yang OB itu, dia itu bulu pantat putihnya itu ngejumpluk, dia itu terus gacorannya kurang, dia itu hanya ngeriwik-ngeriwik halus saja. Sekalinya dia itu mau bongkar materi, dia itu hanya halus saja, seperti yang kurang tenaga, seperti yang kurang power. Terus juga dia itu lebih suka mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.